صل على حضرة الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halaman 82 ya. Thumma haddarana Allahu ayyahilla bina ma halla bihi. Kemudian Allah memberikan peringatan ya, haddar itu peringatan. Haddar memberikan peringatan, nah itu kepada kita. Kepada Allah yang memberikan peringatan, Allah kepada kita ayyahilla bina, bahwa menimpah ya, menimpahkan Allah bina dengan kita mahala bihim ya, akan perkara yang pernah Allah timpahkan bihim dengan mereka. Ini akibat perbuatan dosa ya, perbuatan maksiat. Kemarin kita dijelaskan katanya dosa maksiat itu bisa menjadi sebab dapat hilangnya iman. Alhamdulillah ya. Iman bisa hilang ya. Kemarin cerita-cerita itu kita kisah-kisah orang-orang yang imannya hilang karena berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, imannya sampai hilang. Seperti contohnya di Quran ada namanya Bal'am ya. Bal'am orang alim, orang pintar. Orang alim aja bisa hilang imannya gara-gara maksiat. Lagi orang yang gak punya modal ilmu ya, ya Allah. Ini paling menakutkan ya, apabila iman udah hilang lah Allah. Yang kedua dapat murka Allah, dapat laknat. Itu akibat-akibat berbuat maksiat. Dapat kehinaan, kemiskinan, kesusahan ya, akibat-akibat maksiat. Ceritakan itu ya Allah dalam Quran bagaimana orang-orang dulu kala itu mereka gara-gara maksiat mereka mendapatkan semua kesusahan. Di sini Sayyid Muhammad katakan kemudian juga Allah memberikan peringatan kepada kita. Awas jangan maksiat ya. Ayyahillah, bisa saja tuh menimpa ya bina dengan kita nih. Allah apa aja yang pernah menimpa bihim dengan mereka, nggak mustahil. Kalau kita dengar tuh cerita orang dulu tuh, yang orang berilmunya, yang orang tekun ibadahnya, gara-gara maksiat imannya bisa hilang, gara-gara maksiat bisa terjadi berbagai macam kesusahan, kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya. Itu jangan dianggap mustahil, bisa aja nimpa kita kalau kita juga melakukan hal yang sama. Jangan dianggap jauh, kita nggak mungkin, kita makanya itu mau umat-umat dulu Bani Israil kali langsung. Jangan anggap mustahil, bisa aja terjadi, bisa aja itu ya kenyataan bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Biqaulihi ta'ala, dengan sebab firman Allah Ta'ala. Allah yang bilang di Quran, ngingetin kita, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam yakni itu artinya ya, bukankah, yakni sudah waktunya, bukankah sudah waktunya lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, bahwa mereka khusyuk, tunduk hati mereka, lidzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Makanya hidup mau begini aja, bikin dosa, bikin maksiat, lalai, jauh
gitu aja hidup. Alam ya ini, bukankah udah waktunya? Sekarang udah waktunya dah, ya. Udah waktunya buat orang beriman untuk khusyuk gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsen udah yang kemarin-kemarin kebiasaan-kebiasaan buruk tinggalin, jauhin. Coba sekarang duduk, belajar duduk menyendiri, duduk sendiri. Pikirin hidup ya Allah, ini hidup begini aja Bang. Mau begini aja hidup dosa, lalai, masih ya Allah. Padahal kita ya bakal pulang besok menuju Allah Ta'ala. Jadi upayakan itu ada khusyuk di saat zikrullah. Apa itu zikrullah? Ya di saat sholat. Di saat sholat kita ingat sama Allah. Saat baca Quran, di saat zikir, ya, di saat berduaan sama Allah. Khusyuk li dzikrillah antakhsha qulubuhum li dzikrillah. Bahwa tunduk hati mereka untuk zikir kepada Allah. Ini ayat dulu pernah menyentuh ya seorang perampok namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu wali ya, min auliillah. Sebelum jadi wali hidupnya merampok dulu, merampok. Pas suatu saat dia lagi naik ke rumah gedung itu mau merampok malam-malam. Di masjid ada menjelang subuh itu ada orang baca Quran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hei orang-orang beriman yang percaya sama Allah, bukankah sekarang udah waktunya kalian tunduk ingat sama Allah? Dengar ya Allah, sekarang udah waktunya. Akhirnya dia nggak jadi merampok, dia batalin, dia berangkat tinggal itu kampung halaman tempat dia ya sama teman-temannya merampok, dia tinggal, dia ke Mekah. Dia hidup di Mekah bersama ulama-ulama di Mekah belajar sampai dia jadi arif billah. Jadi begitu dengar ayat langsung kesentuh, langsung khusyuk, langsung gemeteran, langsung takut, langsung ninggalin tuh maksiatnya yang ini enggak apa tuh namanya Bapak-bapak. Jadi orang-orang soleh yang tadinya ya kerjanya merampok apa itu bisa langsung dengan sentuhan ayat langsung teringat, langsung sadar, langsung bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Sama Bishr Habib juga begitu. Lagi jalan. Sebenarnya kalau Bishr Habib juga sama. Sejarah hidupnya kayak Fudail bin Iyad juga. Sama begitulah. Ya, tapi pada akhir kemudian dia jadi wali yang besar, ahli ibadah. Orang yang banyak takut sama Allah, orang yang paling warak. Kenapa? Ketika dia lihat di jalanan ada tulisan bismillah, dia teringat tuh, ya Allah, ini nama Tuhan saya. Keinjak-injak kotor, dia langsung ambil, dia angkat. Kasih minyak wangi bersihin sama dia, dibeli ke pasar beli minyak wangi, diwangi, dicium. Ngelihat nama Allah bismillah langsung renyuh hatinya, takhsha' khusyuk. Langsung ingat sama Allah. Langsung pasar beli minyak wangi, dibuat minyak wangi. Itu sebenarnya ditaruh di tempat yang mulia. Malamnya dia mimpi ada suara, wahai Bishr, sebagaimana kamu mengharumkan nama aku dengan minyak wangi, aku pun akan mengharumkan namamu di kalangan kekasih-kekasih aku. Wah, Bishr Habib khusyuk, baca Quran khusyuk, sholat khusyuk, zikir khusyuk. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan kan zikrillah umum ya, zikrillah sholat, zikrillah baca Quran, zikrillah ya, kita lagi itikaf di masjid, zikrillah. Udah tinggalin tuh hubungan-hubungan kita yang sama duniawi, apalagi yang maksiat masuk. Coba antakhsha qulubuhum, tunduk hatinya untuk ingat kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan apa saja yang turun dari Allah ya, apa saja yang turun dari Allah, wahyu-wahyu itu. Coba kita belajar khusyuk dengan Al-Qurannya, dengan Nabi Muhammad SAW. Belajar kita khusyuk, konsen. Sebab kalau tanpa khusyuknya nggak ada ruhnya nih. Zikir nggak ada ruhnya, sholat nggak ada ruhnya, ya ibadah lain nggak ada khusyuk. Tanpa khusyuk nggak ada ruhnya. Makanya coba, bukankah saatnya? Jadi kalau kita mau sembahyang nih, udah kita ajak ngomong hati kita, udah jangan ingat apa aja. Ini mau sholat nih, waktunya kita khusyuk, konsen sama Allah. Makanya kita mengharus ada apa ya? Harus ada itu dalam 24 jam. Belajar duduk di kamar sendirian, tafakur juga kita. Duduk sama Allah. Ya, banyak
banyak kelalaian kita, waktu-waktu kita tuh terhambur-hambur, terbuang-buang yang kagak ada manfaatnya. Nah itu yang harus kita benahin. Dan kita banyak duduk sama Allah Ta'ala, minta tolong sama Allah, minta ampun sama Allah, minta petunjuk sama Allah, minta. Itu orang yakin Allah ada gitu. Kalau orang yang agama cuma sandiwara, kagak pernah ada khusyuknya, kagak pernah ada khusyuknya, zikirnya, ingatnya sama Allah, begitu aja Bang. Gimana pada ruhnya itu ibadah? Harus ada duduk sama Allah Ta'ala. Enggak harus malam, ya maghrib antar isya. Pikirin nasib kita, jadi kita belum punya apa-apa nih. Waduh, usia sudah semakin senja, pulang semua sudah semakin mendekat. Tapi kalau kita pikirin apa sih besok yang kita mau bawa, ya Allah gak ada yang kita bawa ini kayaknya. Nah, itu namanya menghadirkan khusyuk untuk ingat kepada Allah. Wa ma nazala bil haq, apa saja yang turun. Hendaknya seperti itu kalau orang beriman ya. Jadi wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan wala yakunu, jangan ada mereka itu orang-orang beriman seperti orang-orang yang diberikan Alkitab. Jangan seperti orang-orang dulu tuh yang diberikan kitab tuh ya, tapi sama sekali nggak ada khusyuk-khusyuknya, nggak ada ya tunduk-tunduknya hati, nggak ada merintih-merintihnya tuh hati, nggak ada takut-takutnya. Jangan kayak orang-orang mereka kata Allah gitu. Jangan orang beriman seperti alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab min qablu, dari sebelum mereka. Faqala alaihimul amad, maka terlalu panjang atas mereka angan-angan. Pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya. Jadi berasanya itu belum punya apa-apa aja. Padahal apa aja udah punya. Ahlul kitab dulu kan orang-orang yang dijamin hidupnya sama umatnya. Ahlul kitab tuh dijamin sama umatnya tuh, punya ini. Tapi terlalu panjang angan-angan, pengen punya ini lagi, pengen punya itu. Sehingga nggak kepikiran itu punya yang hal-hal mutiara di dalam hidup, dan hubungannya kepada Allah. Belum punya syukurnya, belum punya ikhlasnya, belum punya ketulusannya, belum punya ketundukannya, belum punya kekhusyukan, belum punya. Qala alaihimul amad, sampai terlalu panjang angan-angan mereka. Sehingga dengan seperti itu, faqasat qulubuhum, jadi keras hati mereka. Waduh, kalau udah keras tuh hati, ya Allah nggak tersentuh ya sama baca Quran, nggak sentuh, sholat nggak tersentuh, sujud sama Allah, nangis nggak bisa. Nangis paling-paling kalau kehilangan harta benda baru nangis. Hilang ini nangis, hilang dunia nangis, hilang. Tapi hilang tahajud nggak nangis. Hilang sujud sama Allah nggak nangis. Hilang khusyuk nggak nangis. Ya, hilang taqarrub sama Allah nggak nangis. Ya Allah. Jadi yang ditangisin hanya dunia. Itu katanya Allah ceritakan faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan dari kalangan mereka itu orang-orang yang berdosa, fasik. Ya, meskipun mereka ahli kitab, diberikan kitab mereka, kebanyakan mereka masih terlalu panjang angan-angannya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi di kalangan ahli kitab ya, mereka ditimpakan berbagai macam bala musibah. Begitu. Nah, kita diajarkan sama Allah jangan seperti mereka orang-orang ya Bani Israil. Karena bisa terjadi, yaitu dalam surah Hadid ayat 16 ya. Dan Allah katakan wa yaqulullahu ta'ala, dan Allah firmankan wa ma hiya minadh zalimina biba'id. Wa ma hiya, dan tidaklah hiya itu ya, azab, bala, musibah dari orang-orang zalim dikatakan jauh. Jangan katakan jauh, bisa terjadi. Bisa jadi dekat, jangan anggap mustahil. Mustahil gak ada hubungannya. Ada hubungannya antara perbuatan dosa dan maksiat ya dengan apa yang bakal ditimpa. Ini kan wa mahya minadh zalim bait, lagi cerita dulu di kalangan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut tuh dulu maksiatnya apa? Maksiatnya itu sodomi ya. Sodomi, laki demen laki itu zaman Nabi Lut. Sampai Nabi Lut itu ketika ada kedatangan tamu Nabi Ibrahim, itu pengikutnya pada datang ke rumahnya, ya gedor-gedor pengen narik itu tamu, ya padahal itu malaikat Jibril. Lu itu tamu lu tuh gampang-gampang banget, cepetan kasih kita sini, cepetan kasih kita ini. Ya Allah kata Nabi, jangan malu-malu saya, ini tamu terhormat. Jangan mau, kalau kamu mau no, ada putri-putri saya cantik-cantik buat kalian, kami nggak demen perempuan. Apa kata Jibril, dah jangan diladenin.
Kita juga bertahun akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang mereka anggap nggak akan ada pengaruhnya perbuatan dosa mereka. Anda tahu nggak tuh kampung Nabi Lut dibalikin sama Allah? Kayak nampan kebuli itu di sini tuh untuk balikin ya Allah. Itu Allah punya kuasa seperti itu ya. Dibagi. Siapa yang angkat? Jibril. Jibril ngangkat tuh satu kampung tuh diangkat tinggi udah gitu. Dibalikin Allah. Dan itu wa ma hiya minal ghalibina bi ba'id. Jangan anggap itu jauh, bisa saja terjadi. Jadi jangan kita anggap kita kan aman jauh dari pantai, nggak mungkin lah tsunami gitu. Nggak mungkin kita mah tsunami, ya kita mah daratannya tinggi kan, nggak mungkin kebanjiran kayak Jakarta. Kita maksiat kayaknya aman dah, kalau kita mah daerah kita ya alhamdulillah maksiat aman begitu. Jangan kata aman, yang orang nggak sangka-sangka bisa terjadi aja. Ya bisa terjadi. Ya kita kadang-kadang bisa kita yang nggak sangka-sangka terjadi itu banyak. Ya musibah-musibah yang terjadi yang kita nggak duga-duga. Ya seperti di pernah terjadi ya di situ gitu, ya kan itu jebol bisa terjadi begitu. Agak itu buas bisa terjadi. Seperti itu kan. Jadi wa ma hiya minadh jangan anggap jauh ya kebinasaan, seksa, azab daripada orang-orang yang zalim. Wa biqauli ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka hendaklah takut orang-orang yang suka menyimpang dari perintah Rasul Allah. Kita perlu punya rasa takut ya kalau kerjaan kita ini bertentangan sama perintah Nabi. Hina Rasul ya, dari perintah Rasul. Perlu takut. Takut apa? Ayyusibahum fitnatun, bahwa menimpa akan mereka fitnah. Itu tuh bala, menimpa musibah. Ayyusibahum adzabun alim, atau menimpa kepada mereka adzabun alim, azab yang pedih. Kita mesti takut. Di hidup ini target kita jangan sampai bertentangan sama perintah Nabi Muhammad SAW. Orang yang bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad bisa terkena fitnah besar, bisa terkena azab yang pedih. Itu bisa terjadi. Ya. Makanya kalau pengen selamat, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ini ayat-ayat begini Bapak ya, perlu kita hadirin ya. Masya Allah. Dalam hidup kita ini harus kita pecut diri kita ini dengan rasa takut sama Allah. Jangan merasa aman. Kalau kita baca cerita kemarin kan tuh, gimana seorang anak muda yang azan 12 tahun sampai cahaya imannya kelihatan di wajahnya, tapi di akhir-akhirnya gimana? Ya Allah, mati di luar iman. Mati di luar iman. Aja 12 tahun nggak dibayar lagi. Kalau kita di sini azan 12 tahun nggak ada duit jadi anak. Ya soalnya kagak ada duit 12 tahun aja. Ya Allah. Pernah sekali terjadi ketika dia sedang naik tangga, tiba-tiba dia ngeliat perempuan cantik. Wah, perempuan nih, dia turun aja udah jadi ajan. Dinyatakan cintanya untuk perempuan, dia bilang, lah bapak saya nggak bakalan setuju. Emang apa? Lah saya makan Yahudi, kamu Muslim. Ya udah dah kalau gitu mah nggak apa-apa, gue masuk Yahudi aja. Itu demi perempuan cakep. Akhirnya diterima bapaknya, kawinin. Begitu dikawinin dia baru naik tangga ke atas rumah, ngeliat rumah mertuanya belum tinggi, naik tangga, teplasnya jatuh, kubrak, mati langsung di tempat. Belum kawin, belum nikmatin perempuan aja 12 tahun hilang iman. Ya Allah, nasallallahu salamah wal afiyah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin kita kayak gitu tuh. Amin. Iman. Jangan aman Pak, jangan aman ya. Jangan pendek itu. Wah saya siap. Jangan. Para ulama-ulama soalnya orang-orang yang takut imannya hilang. Sampai ada tawaran. Seandainya aku ditawarkan mati syahid dengan mati beriman, dipilih nih, mati syahid atau mati beriman. Kan dua-duanya sama tuh bagus. Cuman syahid lebih tinggi lagi, ada iman, ada syahid lebih gede lagi. Ya, cuman mati beriman, ya adanya di depan pintu rumah. Mati syahid adanya di dalam kamar. Maka ketika saya sedang berada di luar rumah, ada penawaran kamu mati beriman, cuman matinya di depan pintu. Kalau kamu mati syahid lebih tinggi lagi, matinya ditunda dikit di dalam kamar. Mau mati mana? Saya mati di depan pintu aja. Yang penting saya mati beriman. Emang apa?
Saya takut ntar dari pintu ke kamar saya ada berubah kejadian. Ntar saya mati di iman kagak, sakit kagak nyampe. Saking takut itu orang soleh begitu. Ayo jaga nih. Iman pun dijaga, jangan sampai aman-aman aja. Itu paling ampuh menjaga iman adalah tarkul maksiat, ninggalin maksiat, ya, berzina, perbuatan zalim kepada orang. Kan itu Imamul Haddad ya di dalam kitab Nasihuddin menjelaskan kebanyakan orang mati di luar iman tuh sebutnya beri salah. Kebanyakan ini satu orang yang tinggal sholat, orang tinggal sembahyang, wah ngeri itu. Makanya jangan sampai kita punya anak gak pernah sembahyang, itu ngeri, iman bakal hilang. Yang kedua, orang yang punya urusan nih, hak-hak orang nih Pak, waduh, ini hak-hak orang nih di hari kiamat, ya Allah, ngeri. Kagak ada kata maafnya. Orang kata kemarin, jangan kata orang lain yang gak punya hubungan darah, ya, orang tua, ayah, ibu kita itu saking dahsyatnya hari kiamat nyari tebusan. Baginda anak gua tebusin buat ke neraka, yang penting gua selamat. Sampai segitunya tuh. Anak gua dulu tuh, ya mana ya kesalahannya sama gua, yang pernah ngebentak gua, pernah nakut-nakutin gua, pernah ya ibaratnya begitu. Gua cari buat itu modal gua masuk surga, dia yang nyemplung gua ke surga. Sampai segitunya tuh, saking dahsyatnya. Makanya apalagi urusan sama orang-orang, Pak, ya Allah, buruan dah kita yang punya urusan sama orang tuntasin, selesai, minta maafnya, minta ridhonya. Berat. Ada guru bakhit di Banjarmasin ya Kalimantan. Itu kan kalau ngaji beliau tuh zamannya puluhan ribu, bahkan seragam putih semua tuh guru bakhit. Beliau pernah ngajar itu. Ya, urusan paling berat itu sama orang. Makanya kalau kita punya urusan sama orang tapi kita gak sanggup ngurusin itu, urusan udah banyak banget. Apakah utang piutang, apa-apa, penghormatan dan sebagainya, menuduh yang tidak-tidak, kita berat ya untuk menuntaskannya. Beliau menganjurkan katanya, pengen aman nanti di hari kiamat katanya baca kulhu 100.000. Berat itu ya, baca kulhu 100.000. Buat apa? Buat itu ke buat harapan aja, buat harapan besok tuh yang dizolimin, yang dunia dimakan, yang nama baiknya dicemarkan, biasanya itu dia bisa maafin. Tapi kalau enggak, waduh, berat urusan. Nah, gitu. Makanya buruan minta halal, minta maaf. Jangan zolim kepada orang-orang Islam. Kenapa? Zolim kepada Islam itu sebab terbesar hilangnya iman. Baca dalam kitab Nasihuddin Imamul Haddad itu ada ya keterangannya begitu. Suka mengorek-ngorek kekurangan umat Islam, ya cari-cari kekurangan umat Islam itu. Jangan semua anggaplah saudara kita semua. Jangan sampai kita ya zolim, menipu, ya ngelabuin orangnya. Itu bahaya buat keselamatan kita punya iman. Kemudian ayat berikutnya wa biqauli ta'ala wala tatghaw fi. Jangan kalian ya melampaui batas fihi, di dalam apa tuh? Di dalam kenikmatan. Jadi makan silakan yang enak-enak ya, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Tiap hari tradisinya kuliner dulu. Makan ini ganti ini. Itu lama-lama kan berat sama ibadah orang kalau makan dulu. Iya, makanya kita disuruh puasa kenapa? Biar kuat tarawih 20 rakaat. Biar kuat baca Quran. Coba begitu udah gak ada puasa, boro-boro 20 rakaat witir udah sanggup. Iya, itu witir kagak sanggup. Kadang-kadang kita tarawih enggak witir di Ramadan doang, bener enggak? Baru malam takbirannya itu kagak witir kita. Murah banget. Emang apa? Ya begitu malam takbiran apa jadi hajar? Malam takbiran kan makanan berlimpah ruah. Waduh, mah dihantam ini, witir kagak. Baru aja ditinggal Ramadan sehari udah tinggal witir. Nah itu namanya contoh apa? Contoh melampaui batas, sehingga ibadah males, ngaji berat, takwa, taat, berlebihan. Wala tadghawi fa yahilla 'alaikum ghadabi, maka menimpa atas kalian apa murkaku, kata Allah. Kalau berlebihan akan menimpa kepada kalian murkanya Allah. Allah marah pada dia.
Waduh, itu yang ditakutin orang-orang soleh kalau Allah udah marah dah. Ya Allah, makanya kita doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wa na'udzubika min sakhatika. Itu sakhat paling bahaya itu daripada neraka nomor 2. Sakhat pertama. Karena ada orang di neraka Allah nggak sakhat. Ada orang di neraka tapi Allah nggak sakhat. Tapi kalau udah sakhat nar pasti. Gitu. Malaikat Malik di neraka tapi Allah ridho, ya gak panas dia. Nah seperti itu ya. Tapi kalau udah sakhat, ini yang ditakuti orang soleh. Kalau Allah udah marah, Allah udah murka, makanya jangan suka mancing kemarahan Allah dengan berbuat melampaui batas hidup ini. Semuanya dia gak mau diatur, ya gak mau ikut aturan agama. Makanya kita penting banget Bapak nyari guru tuh 3 ya. Satu syekhul ilmi, guru ilmu, yang ilmunya tuh gurunya tuh nyambung sampai ke atas, sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau guru ilmu alhamdulillah banyak lah, syekhul ilmi banyak, cari guru. Ya kita belajar di sini, Alhamdulillah kita banyak para guru-guru di sini pada hadir di wilayah kita. Jangan jaga jarak sama ulama, belajar. Yang kedua ada namanya syekhut thariqah, orang yang nuntun kita kepada Allah. Misalnya syekhut thariqah. Ya. Ketika ada syekhul fatah, orang yang membenerin hati kita nih. Ini orang zaman sekarang jangan kena syekhul thariqah, syekhul fatah, syekhul ilmi aja nggak punya. Ngaji aja ogah lah, bagaimana mau dapat futuh, bagaimana mau dapat thariqah, kan begitu. Nah ini kita jangan jauh-jauh dari para alim ulama, belajar. Di sini dikatakan begitu ya. Allah katakan, "Wala tadghafi fa yahlikum khadabi wa may yahlil alaihi khadabi faqad hawa." Siapa yang menimpa atas dirinya murkaku, faqad hawa, maka sungguh itu orang benar-benar binasa. Wah, naudzubillah dah, orang kalau udah kena murka Allah beneran sungguh dia akan menjadi orang-orang yang binasa. Allah marah gitu. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Tapi ditutup sama Allah nih ayat, wa innila ghaffar. Alhamdulillah. Sungguh gitu ya. Aku ini Maha Pengampun. Sebajingan apapun manusia, sekurang ajar apapun manusia, kalau dia beneran mau tobat, mau dekat sama Allah, mau balik, Allah bilang wa innila ghaffar. Sungguh beneran la ghaffar, aku ini Maha Pengampun. Untuk siapa? Liman taba, bagi orang yang mau bertobat. Itu Pak di dalam kitab Risalah Qusyairiyah ya. Al-Imam Qusyairi menulis daftar-daftar wali-wali besar semua. Itu yang dibuka sama dia daftar tuh, daftar-daftar ulama-ulama, wali-wali yang tadinya mantan-mantan preman semua. Yang tadinya ibaratnya maaf ya, tadinya bajingan-bajingan semua, kemudian tobat kepada Allah beneran, balik beneran kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita jangan putus asa gitu. Sejahat apapun kondisi kita, sebobrok apapun, kalau kita memang beneran mau tobat, lihat tuh Ibrahim bin Adham, bagaimana tadi mantan preman, Fudail bin Iyad, bagaimana Bishr al-Hafi, itu mereka semua tuh. Ya sedikit yang orang ibarat dari lahir sampai meninggal kagak ada maksiat. Kayak Imam Junaid al-Baghdadi, dia mah dari beranak sampai meninggal nggak ada maksiat. Itu mah jagoan beneran ya. Tapi kebanyakan ada sejarah-sejarah punya pekerjaan nggak bagus ya, ada kesulitan. Tapi begitu mereka tobat, bagaimana kata ini? Liman taba wa amanah, dan dia beriman, wa amila sholihan, dia kejar dengan amal soleh, summah tada, kemudian dia betul-betul dapat petunjuk tuh. Jadi wali-wali al-arif billah ya, orang-orang besar itu masya Allah, tadinya mereka orang-orang yang zalim, orang-orang berdosa, tapi begitu mereka taubat beneran, beriman, berbuat amal soleh, summah tada, kami pilih menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ditutup ya, ini kajian dengan syair. Syairnya begini, azumat musibatu man asa maulah. Azumat itu kata azim, agung, gede banget. Musibah siapa? Orang yang maksiat sama Tuhan. Jadi maksiat paling besar musibah paling besar itu Bapak bukan corona ya, bukan. Musibah paling besar itu kalau orang maksiat sama Allah, lawan sama Tuhan. Ya Allah, lawan sama Tuhan, kagak mau diatur, kagak mau diajarin.
Wa khala bidzaka dzambi wa huwa yarah. Wa khala, dan dia ngumpet-ngumpet maksiatnya. Kepada dia ngumpet dah, aman, enggak ada orang, begitu. Bidzaka dzambi, dengan itu dosa, padahal wa huwa yarah. Padahal itu Allah yarah. Apa yarah? Ngelihat. Kan di surat Iqra ada alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. So, kalau bisa ada tuh di mana ya, kita punya kaligrafi di mana kayak atau tulisan gitu. Jadi kalau kita berbuat maksiat, ingatin alam ya'lam bi annallaha. Kamu enggak tahu Allah ngelihat. Biar keren. Wah, sorry, Allah ngelihat. Takut Allah murka, Allah menimpakan azab, bisa aja. Ya Allah. Kemudian kaifa istaqarra qararuhu lamma asa. Gimana bisa mantap keimanannya ketika dia berbuat maksiat? Bagaimana iman mau teguh, mau mantap ketika dia berbuat maksiat? Maka iman akan tercabut, kan hadisnya. La yazni zani, di dalam berzina seorang berzina wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman. Enggak ada imannya. Wah, ngeri itu. Pas lagi berzina mati, kan ngeri itu. Ya, la yazni zani wa huwa mu'min. Enggaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Imannya lagi ninggalin dia dulu, dia lagi mencuri. Takutnya lagi mencuri dibugin, dimatiin sama orang. Iya. La yasrab syarib. Enggaklah mabuk orang yang mabuk. Imannya diangkat dulu, lagi mabuk. Takutnya pas lagi mabuk imannya dicabut. Kan hilang imannya. Birunya dicabut imannya. Nah, itu. Am kaifa la tajri daman aina. Apakah betapa tidak mengalir daman darah ainahu, kedua matanya. Orang yang berbuat maksiat sehari dia menangis sampai keluar air mata, darah kalau bisa. Kenapa? Itu musibah gede. Kalau kita nggak nangis, kita nggak ada nyesel-nyeselnya, itu besok di hari kiamat digantikan dengan nangis yang nggak ada berhentinya, yang kagak ada manfaat, nggak didengerin sama orang. Sekarang kamu dengerin, pernah berbuat maksiat, nangis seharusnya begitu. Ya mudniban, hei orang yang berdosa. Lam tajri minhu dumu'uhu, yang tidak mengalir daripada si orang berdosa tadi, dumu'uha, apa air matanya. Hei orang yang berdosa, ya kamu nih nggak mengalirkan air matamu, asapan karena menyesal, sedih, alama kana min balwa, apa yang terjadi daripada bala musibah yang kamu tuh, si muzni, dia orang yang berdosa. Jadi seolah-olah nggak ada musibah. Padahal kita kalau kena musibah kan nangis, cuma kebakaran nangis, anak meninggal nangis begitu. Tapi berbuat dosa nggak nangis, kudu ada nangis-nangisnya. Karena dosa itu satu tetes air mata yang menimpa karena nyesel berbuat dosa. Itu dia penghapusnya. Neraka itu nggak padam dengan air laut. Meskipun 7 laut ditimpakan kami neraka nggak padam. Tapi neraka bisa padam dengan tetesan air mata. Satu tetesan yang nyesel, ya Allah. Ya Allah. Air mata itu. Kemudian dikatakan di sini, ini azunnuka, sungguh aku menyangka kamu mubtala, orang yang terkena bala. Mubtala itu ya, orang yang terkena bala bikosawah, dengan keras hati. Orang kalau ya udah terkena keras hati, efeknya bagaimana? Ya man yakillu dumu wa buka. Hei orang yang sedikit menangis dan sedikit air mata dan sedikit menangisnya, itulah orang yang tandanya keras mata hati, keras hatinya, dikit nangis. Makanya Bapak kata, ya sebagai ulama katanya ini musibah terus-menerus datang, ya di negeri-negeri mana saja di dunia ini musibah ini bertubi-tubi. Itu penyebabnya karena kurang banyaknya menangis sekarang orang. Ini sekarang ini jumlah kita nih di Tangsel udah sedikit yang menangis di malam hari, ya yang sujud di malam hari udah sedikit juga. Walau Indonesia gitu, hanya segelintir orang aja yang malam-malam banyak nangis, banyak nangis. Ya kurangin tidurnya untuk Indonesia, untuk negeri kita, seperti itu. Maka usahakanlah kita banyak ya khalwat, banyak menyendiri dengan Allah, menyesali perbuatan-perbuatan kita, waktu-waktu kita yang terbuang siang sia-sia, agar kiranya besok di hari kiamat dimaafin, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
insya Allah nanti bulan September awal bulan malam Sabtu kita mengadakan pengajian bulanan di Al Ansariah. Jadi bagi bapak-bapak yang punya waktu, saya sangat berharap untuk bisa ikut hadir demi menyambungkan hubungan ilmu kita kepada guru-guru kita yang terdekat sanad keilmuan. Jadi kalau bisa, mari kita tingkatkan pembelajaran. Jangan cuma dengan saya datang kemari, tapi kita datang ke sana. Nanti insya Allah akan ada guru yang mengajarkan di majlis bulanan kita, yaitu Habib Mujtaba bin Syahab. Dia datang setiap sebulan sekali. Waktunya nggak lama, sebentar aja, dari maghrib berjamaah sampai dengan isya selesai ya. Yang punya waktu, ayo kita tingkatkan terus hubungan kita dengan mata rantai keilmuan yang sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abghaitana warhamna an natakallafa fima la ya'nina warzuqna husnal nazar fima yurdika 'anna ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.